Pemindahan kereta api Bangunkarta yang anjlok di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terus diupayakan. Badan kereta diangkat menggunakan 2 alat berat. Atap Terminal 3 Gate 7 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten jebol akibat hujan deras. Ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam akan deadline pada Selasa hari ini. Iran sejauh ini tidak menggubris apakah akan terjadi perang yang lebih dahsyat di Timur Tengah ataukah masih ada opsi untuk bisa mengakhiri perang karena semakin membebani dunia internasional terutama di sektor energi. Kita akan ulas dalam dialog pagi ini, saudara. Imbas perang Timur Tengah, harga kedelai yang diimpor dari Amerika naik karena harga BBM di sana naik. Sebelumnya kedelai 1 kg Rp9.500, kini jadi Rp12.500 per kilogram. Harga tempe ikut naik. Saatnya gotong royong hemat BBM dan irit APBN dengan naik transportasi umum. Pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak naik sampai akhir tahun, tapi beli BBM tetap dibatasi. Siapakah fasilitas publik menapung lonjakan jumlah penumpang atau sebaliknya? Apakah masih ada kelompok yang perlu dibujuk rayu agar rela pakai kendaraan umum lewat diskon tarif? Di segmen Kompas Bisnis nanti kita akan membahasnya. Lewat pukul 7 pagi di Jakarta dan Pekanbaru, 8 pagi di Banjarmasin dan Makassar, lewat pukul 9 di Merauke dan Ternate. Salam jumpa, selamat datang di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini 7 April 2026 kami berdua hadir untuk Anda. Tifal Solesa di sini. Dan saya Nanda Aprilia yang kaget sekali dengan Tifal yang ada saja ya. Pembukaan pada sama pagi ini gebrakannya dengan waktu Indonesia. Tapi ada juga gebrakan-gebrakan nantinya yang saya pasti percaya akan Tifal bawakan. Apalagi topik Tifal dalam pembahasan nanti akan membawakan dialog mengenai BBM dan juga transportasi umum. Karena semangatnya, karena semangatnya itu tadi ya, menjamin hemat BBM, penggunaan dengan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ajakan untuk menggunakan transportasi publik ini juga menarik untuk dicermati. Sejauh mana fasilitasnya, sarana prasarananya memungkinkan kalau kemudian lonjakan pengguna angkutan publik ini betul-betul terjadi, khususnya di Jakarta. Kalau Jakarta kan ada TJ, Transjakarta, kemudian ada LRT Jakarta, MRT Jakarta. Ini semuanya memungkinkan nggak secara jumlah penumpangnya kalau terjadi lonjakan di tengah semangat pemerintah untuk yuk semuanya yuk hemat-hemat penggunaan BBM, jangan boros-boros, apalagi ada penyesuaian jam kerja, penyesuaian hari kerja dalam beberapa di pekan lalu kan itu sudah dikeluarkan kebijakannya. Itu akan kita bahas nanti, termasuk nanti Nanda juga akan membahas yang juga dar-der-dor nih yang kira-kira nih ultimatumnya Trump bakal diamini atau tidak sama Iran nih kira-kira ya Nanda. Karena seru ya, karena Trump ini udah beberapa kali mengeluarkan ultimatum dan ancaman, tapi sikap Iran sejauh ini juga tidak ada apa-apa ya, tidak ada pengaruhnya. Selat Hormuz tetap ditutup, tapi dengan dinamikanya melihat harga minyak yang semakin mahal dan membuat gejolak di beberapa negara seperti Belgia, Kamboja dan juga Pakistan. Bahkan di Pakistan 30 hari untuk beberapa wilayah di sana digratiskan transportasi umum. Jadi artinya sebenarnya saya penasaran melihat tanah air seperti apa khususnya di Jakarta ya. Apalagi memang semangatnya sebelum ada hal ini transportasi umum juga menjadi
primadona di sini bisa dikatakan seperti itu nggak Tifal ya? Iya. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa. Seperti halnya kalau mengenai Trump ini juga dibahas di harian Kompas, saudara. Mengenai Trump berubah, Cina dan Rusia bergerak. Nah ini juga nanti kita akan bahas apakah Kolom sini di kolom bawah ya. Betul, di tengah situasi saat ini Cina dan Rusia akan tampil gitu ya Tifal ya. Nah ini akan jadi panjang tentunya. Kita akan melihat seperti apa. Yang kita fokuskan sekarang adalah ancaman di Selasa 7 April ini terhadap Iran untuk bisa membuka Selat Hormuz, apakah akan digubris ataukah tidak, dan apakah dampak ke depannya lagi. Ini akan Itu yang akan kita elaborasi nanti bersama dengan para narasumber. Kami harap Anda tetap bersama kami hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun seperti biasa untuk permulaan jumpa kita kali ini kami sajikan ragam peristiwa terlebih dahulu. Kebakaran melanda sebuah rumah di Cilangkap, Depok, Jawa Barat. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik di ruang penyimpanan kardus. Api membumbung tinggi hingga membakar sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan kardus di Cilangkap, Depok. Puluhan petugas dinas pemadam kebakaran setempat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain yang berdekatan dengan titik api. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari gudang penyimpanan kardus di bangunan rumah. Api berhasil padam sekitar 1 jam kemudian. Penyebabnya adalah dari konsleting listrik karena titik awalnya itu ada di gudang penyimpanan kardus. Penghuninya kita evakuasi, bahkan kendaraan 3 unit kendaraan bermotor kita amankan, 1 unit kendaraan mobil kita amankan. Surat-surat yang berharga ada sebagian yang kita sudah amankan. Kita ke informasi lain, saudara. Pemindahan kereta api Bangunkarta yang anjlok di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terus diupayakan. Badan kereta diangkat menggunakan 2 alat berat. Proses pemindahan 3 gerbong yang anjlok terus dilakukan hingga Selasa dini hari. 2 unit alat derek berat atau crane dikirim dari Cirebon dan juga Solo. Minimnya pencahayaan di lokasi kejadian menjadi kendala utama. Kendala lain adalah waktu, karena fokus utama petugas adalah normalisasi jalur. Tim investigasi juga dikerahkan untuk mengetahui penyebab anjloknya 3 gerbong kereta api Bangunkarta jurusan Jombang, Jawa Timur, Pasar Senen, Jakarta. Kami juga sembari itu melakukan pengerjaan atau perbaikan rel yang mengalami kerusakan. Kalau normal lagi perkiraan berapa lama? Estimasi untuk normal lagi subuh ya. Jadi kami harap juga proses evakuasi ini berjalan dengan cepat karena kami juga mendatangkan dari petugas KAI dari selain 25 ya, dari 3, 26. Saudara, proses evakuasi 3 gerbong kereta api Bangunkarta relasi Jombang menuju Pasar Senen yang anjlok di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dinyatakan selesai pada Selasa pagi. Petugas gabungan dari PT KAI berhasil mengangkat dan juga memindahkan 1 gerbong terakhir yang sebelumnya keluar dari jalur rel sekitar pukul 4 Selasa pagi. Pasca evakuasi, seluruh gerbong yang sempat anjlok kini sudah ditarik ke stasiun Bumi Ayu untuk menjalani penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Meski jalur sudah kembali bisa dilintasi, petugas masih melakukan perbaikan dan menormalisasikan pada bantalan serta rel di titik lokasi kejadian. Guna memastikan keamanan perjalanan, PT KAI masih memberlakukan pembatasan kecepatan bagi seluruh kereta api yang melintas di jalur tersebut. Kereta api Bangunkarta jurusan Jombang Pasar Senen anjlok menjelang stasiun Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Peristiwa ini, saudara, masih dalam penanganan PT KAI Daup 5 Purwokerto. Gerbong kereta bagian depan keluar dari rel dan hampir terguling. Menurut pihak PT KAI, setidaknya ada 3 gerbong yang anjlok dan telah menyiapkan 10 bus untuk membawa ratusan penumpang yang terdampak. Akibat anjloknya kereta tersebut, saudara, sebanyak 27 perjalanan kereta terganggu dan dilakukan rekayasa jalur ke lintas utara dan juga selatan.
Peristiwa berikutnya, diduga sopir hilang kendali, truk tangki air menabrak satu angkot serta 2 unit sepeda motor di Jalan Nasional Cirebon Kuningan, Jawa Barat. Seorang penumpang motor meninggal akibat kecelakaan ini. Sejumlah pengendara sepeda motor dan angkot yang tertabrak truk yang melaju kencang hingga oleng di Jalan Nasional Cirebon, Jawa Barat. Truk baru berhenti setelah menabrak pohon besar di pinggir jalan. Warga beramai-ramai mendorong truk untuk mengeluarkan korban yang tertabrak. Seorang perempuan penumpang motor meninggal akibat kejadian ini. 2 unit sepeda motor dan angkot ringsek akibat tertabrak truk. Kronologi dari kejadian CCTV yang ada, tangki air melaju dari arah kota Cirebon menuju arah Kuningan dan berada di lajur sebelah kanan. Lawan arah berarti? Ya betul, lawan arah dan bertabrakan dengan angkot. Oh, terus melibatkan motor juga? Dan melibatkan kendaraan roda 2, ada 2 kendaraan juga seperti itu. Saudara, atap Terminal 3 Gate 7 kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta jebol akibat hujan deras. Inilah detik-detik air hujan mengucur deras dari bagian plafon Terminal 3 Gate 7 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang jebol. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Suta, Yudi Setiawan, menyatakan kejadian ini dipicu oleh cuaca ekstrim. Kondisi ini berdampak pada sejumlah penerbangan, khususnya pada fase pendaratan. Pihak Bandara Soekarno-Hatta mencatat setidaknya 12 penerbangan dialihkan ke bandara lain akibat peristiwa ini. Terjadi cuaca ekstrim, cuaca buruk menuju ekstrim sehingga mengakibatkan beberapa penerbangan terdampak. Data kami terakhir terdapat 31 flight yang tepat sekitar 10 penerbangan yang dialihkan dan saat ini semua sudah ada beberapa yang sudah mendarat kembali di Soekarno-Hatta. Sudah diketahui sebenarnya apa penyebab sehingga akhirnya plafon di Terminal 3 ini jebol, Pak Yudis? Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa cuaca buruk ini hujannya sangat deras sehingga debit air melebihi kapasitas daya tampung di pas Gate 7 tersebut, sehingga ada air yang meluap tertampung di plafon dan kemudian beberapa. Pada saat kejadian ini ada peringatan terlebih dahulu tidak kalau di Bandara Soekarno-Hatta sendiri? Pada saat menjelang kejadian itu didahului dengan tetesan air, Mas. Saya penumpang saat diminta untuk bergeser dari blok tersebut. Ledakan terjadi di sebuah pabrik pengolahan besi di Kecamatan Waru Sidoarjo, Jawa Timur. 1 orang meninggal akibat kejadian itu. Ledakan terjadi di sebuah pabrik produsen beton eser milik PT Great Wall Steel di Jalan Brigjen Katamso, Waru Sidoarjo. Momentum usai ledakan itu terekam kamera pekerja yang bergegas mencari sumber ledakan. Menurut Ketua RW setempat, ledakan terjadi sekitar pukul 2 siang kemarin, diduga berasal dari aktivitas pemotongan drum logam menggunakan alat las. 3 orang menjadi korban, 2 diantaranya pekerja pabrik dan seorang lainnya seorang sopir. Polisi bilang salah satu pekerja berinisial R meninggal dunia akibat peristiwa itu. Itu katanya itu blander tong atau drum atau apa gitu, akhirnya meledak, blander las gitu loh Pak. Lalu yang blander itu ya luka, tapi luka ringan, katanya seperti itu. Yang luka parah itu supir, jarak jauh. Hujan deras membuat ratusan rumah di 2 kelurahan di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu terendam banjir, saudara. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 1,5 meter hingga 2 meter. Ratusan rumah di Kelurahan Tanjung Jaya dan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu terendam banjir akibat luapan air sungai karena hujan deras.
Warga terpaksa untuk mengungsikan barang-barangnya ke tempat yang lebih aman. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi. Ketinggian air bervariasi, mulai dari setengah meter hingga 2 meter. Lihat kondisi cuaca kelihatannya naik lagi karena di informasi dari Tahu Penanjung, dari Sungai Tahu Penanjung, Sungai Besar itu yang tembus ke Muara Pasar Bengkulu, itu airnya belum turun. Jadi perkiraan sampai malam nanti ini. Karena puncaknya di sini puncaknya. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, Iran merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pabrik petrokimia di Israel serta pusat komando Angkatan Darat Amerika Serikat di Bubian, Kuwait. Tetap di Kompas TV. Serangan Iran ke aset Amerika di negara-negara Teluk semakin gencar usai Trump melakukan ultimatum ke Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Media Iran Press TV melaporkan serangan gelombang ke-97. Garda Revolusi Iran mengumumkan dimulainya serangan operasi balasan terhadap Amerika dan sekutunya Israel. Serangan ini dilakukan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran dalam skala besar, menyasar utama aset penting Amerika dan juga Israel. Serangan beruntun dilakukan dalam operasi True Promise 4 dengan beragam jenis rudal dan drone Iran. Sementara gelombang serangan ke-96 ini dilakukan untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ke jembatan di Karaj dan fasilitas petrokimia di kota Mashhad. Saudara, Iran juga merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pabrik petrokimia di Dimona, Israel, serta pusat komando Angkatan Darat Amerika Serikat di Bubian, Kuwait. Kuwait maupun Amerika Serikat belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dugaan serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Bubian. Namun Garda Nasional Kuwait mengatakan telah menembak jatuh 2 drone dan sebuah pesawat tak berawak selama 24 jam terakhir. Rudal Iran dilaporkan jatuh di sebuah bangunan tempat tinggal di kota Haifa, Israel Utara pada Minggu 5 April kemarin, saudara. Serangan rudal pada gedung 7 lantai tersebut membuat struktur bangunan langsung ambruk sebagian. Serangan terjadi di beberapa menit setelah militer Israel memperingatkan bahwa mereka mendeteksi rudal Iran akan ditembakkan. 2 warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu, operasi penyelamatan terus dilakukan petugas setelah menemukan 2 jenazah dari reruntuhan akibat serangan rudal, sementara 2 lainnya masih belum ditemukan. Dalam rekaman video ini menunjukkan saudara kendaraan yang rusak dan 1 terbalik di lokasi ledakan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyatakan bahwa pasukan bekerja sama dengan Komando Pertahanan Dalam Negeri selama beberapa jam sebelum menemukan korban. Iran belum mengonfirmasi bertanggung jawab atas serangan ini, namun Korps Garda Revolusi Islam mengatakan telah meluncurkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel sejak hari Minggu. Pusat Komando Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pasukannya menargetkan drone Iran saat perang di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Dalam rekaman itu terlihat sebuah drone meledak menjadi bola api besar, saudara, setelah terkena serangan dengan pecahan-pecahan yang terbakar, kemudian terlihat berjatuhan. Tanggal dan lokasi pasti dari video yang dibagikan ini oleh Setcom tidak dapat diverifikasi secara independen.
Media pemerintah Iran mengatakan 5 orang tewas dalam serangan di zona ekonomi petrokimia khusus Mahsyar di barat daya Iran. Militer Israel mengklaim bertanggung jawab terhadap serangan yang terjadi pada Sabtu pagi ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang akan melakukan serangan lebih lanjut karena kawasan tersebut memproduksi dan mengekspor bahan peledak, rudal balistik, dan persenjataan tambahan. Di Beirut, saudara, menurut media Lebanon, 4 orang dinyatakan tewas dan beberapa orang terluka dalam serangan Israel di distrik Al-Jannah. Rekaman video ini menunjukkan bagaimana reruntuhan dan juga puing-puing berserakan. Juru bicara pasukan pertahanan Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk pinggiran selatan Beirut, sebab tentara Israel akan terus menyerang infrastruktur militer kelompok Hizbullah. Iran, saudara, melalui IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat lawan yang tengah dalam misi pencarian perwira Amerika Serikat yang hilang di Isfahan Selatan. Militer Iran menyatakan 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 berhasil ditembak jatuh. Fiori melaporkan IRGC mengklaim bahwa 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer C-130 ditembak jatuh di selatan Isfahan. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, IRGC mengungkapkan pesawat-pesawat musuh yang menyerang di Isfahan Selatan, termasuk dengan 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130, telah dihantam dan juga terbakar. Sementara itu, juru bicara Garda Revolusi Iran, Ebrahim Zulfagari, mengatakan Amerika Serikat terpaksa membombardir pesawat dan personel militernya sendiri yang ditembak jatuh oleh pesawat tempur Iran untuk menghindari rasa malu bagi Presiden Donald Trump dan citra militer yang dianggap rapuh. Juru bicara Garda Revolusi Iran menambahkan sejumlah pesawat militer Amerika Serikat sempat memasuki wilayah udara Iran untuk misi penyelamatan pilot jet tempur yang jatuh. Namun diserang oleh jet tempur dan sistem pertahanan udara Iran hingga dipaksa melakukan pendaratan darurat di selatan Isfahan. پس از تکمیل عملیات محاصره دشمن توسط رزمندگان قهرمان ایران اسلامی، دشمن زبون به منظور جلوگیری از بی‌آبرویی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و هیمنه پوشالی ارتش خود مجبور به بمباران شدید هواگردهای ساقط شده، تجهیزات و فرماندهان و سربازان خود شدند. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji penyelamatan pilot jet F-15E yang jatuh di Iran adalah hal yang bersejarah dan telah dilakukan dengan sangat baik. We were helped by a lot of people, a lot of great people. And it was an honor to be involved with it. It's very historic. This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Saudara, ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam akan deadline pada Selasa hari ini. Iran sejauh ini tidak menggubris. Apakah akan terjadi perang yang lebih dahsyat lagi di Timur Tengah? Ataukah masih ada opsi untuk bisa mengakhiri perang? Karena semakin membebani dunia internasional terutama di sektor energi. Kita akan ulas dalam dialog pagi ini, saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Ultimatum untuk membuka Selat Hormuz diunggah Presiden Amerika Donald Trump di akun media sosialnya. Trump meminta Iran membuka selat tersebut dalam 48 jam. Kami kutip dari Reuters, di akun thread sosial Presiden Amerika Donald Trump menulis, "Ingat ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz.
Waktu hampir habis, 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Maha suci Tuhan. Sejak serangan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu, Selat Hormuz ditutup Iran untuk Amerika dan negara sekutunya. Sementara selat itu merupakan jalur utama kapal tanker pembawa minyak mentah dari negara Teluk ke pasar internasional. Sementara Garda Revolusi Iran memperingatkan Amerika dan Israel, jika terus meningkatkan serangan ke Iran untuk membuka Selat Hormuz, maka Iran tak segan akan menyerang sistem peluncur roket Amerika di Kuwait, rudal Patriot di Bahrain, dan perusahaan teknologi kecerdasan buatan Amerika di Uni Emirat Arab. Bahkan kini dalam gelombang serangan ke-95 Operasi Janji Sejati 4, Iran telah serang beberapa distrik di Israel secara terus-menerus, seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, Neibrak, dan Kiryat Shmona. ادامه آتشبارهای هایمارس ارتش تروریستی آمریکا در جزیره بوبیان کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیک کنندگان موشک‌های آمریکایی، محل تجمع فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریست آمریکا در امارات و شرکت فناوری هوش مصنوعی اوراکل آمریکایی در امارات بخشی از اهداف شاخص این حملات بودند. فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. Perang Amerika-Israel melawan Iran belum juga mereda hingga pekan ke-6. Akibat perang, utamanya penutupan Selat Hormuz, begitu berdampak pada ekonomi global dan krisis energi di sejumlah negara. Sekutu Iran seperti Rusia dan Tiongkok mendorong perdamaian, menarik konflik diselesaikan di meja perundingan. Juru bicara Kremlin menyebut Presiden Putin bahkan telah berbicara dengan pemimpin negara Teluk. В своей серии международных телефонных разговоров с главами государств Персидского залива, арабского мира. И президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями как можно раньше перешла в мирное русло. Terkait upaya perdamaian, Iran telah menyiapkan tanggapan terhadap proposal yang disampaikan mediator untuk mengupayakan gencatan senjata. پاسخهامون رو تدوین کردیم هر زمان که لازم باشه در مورد اعلامش نحوه اعلامش صراحتاً اطلاع رسانی خواهیم کرد اینکه واسطه ها نقطه نظرات طرفین رو منتقل بکنن چیز عجیبی نیست. Seperti dilaporkan AP, Iran dan Amerika Serikat telah menerima proposal yang menyerukan gencatan senjata selama 45 hari, serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Proposal datang dari mediator asal Mesir, Pakistan, dan Turki. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Tenggat waktu semakin dekat. Akankah ancaman Trump akan menjadi kenyataan atau hanya gertakan semata? Lalu masih adakah sebenarnya opsi untuk bisa mengakhiri perang ini, saudara? Karena semakin membebani dunia internasional terutama di sektor energi. Pagi ini kita akan bahas soal topik ini bersama dengan pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman, dan pakar intelijen dan pengamat militer dari Intermestic and Diplomatic Engagement Site, Anton Ali Abbas. Selamat pagi Mbak Dina, Mas Anton, apa kabar? Baik. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Mbak Dina lebih dulu. Mbak, sebenarnya kan ultimatum Trump untuk menyerang Iran untuk dari sektor publiknya begitu ya, sudah berulang kali. Tenggat waktunya sering kali mundur dan terbaru ini di tanggal 7 April akan ada serangan besar-besaran Amerika Serikat kepada Iran begitu. Nah, kalau dari pandangan Mbak Dina sendiri, apakah ini akan jadi kenyataan serangan ini dilakukan oleh Amerika Serikat atau hanya gertakan semata lagi-lagi? Baik, kalau serangan yang dari Amerika Serikat dan Israel itu kan terus berlanjut ya sampai hari ini. Artinya tanpa ada ancaman itu Iran memang terus-menerus ya diserang bom oleh Amerika Serikat dan Israel, dan yang jadi sasaran itu adalah infrastruktur sipil ya, rumah-rumah dan juga kilang minyak juga, South Pars itu juga kena lagi. Nah,
sekarang mungkin pertanyaannya apakah akan tereskalasi atau serangannya jauh lebih besar. Saya pikir dari pihak Amerika Serikat juga sudah ini ya sebenarnya dari sisi ini apa cadangan bomnya itu kan juga sudah jauh berkurang. Nah, kemudian dari pihak Iran juga sudah memberikan ancaman. Sebenarnya yang penting respon dari Iran ya. Ketika Iran merespon kalau diserang akan membalas dengan jauh lebih keras dan tadi sudah ditayangkan juga ya video dari juru bicara IRGC yang mengancam kalau diserang ya kawasan akan menjadi neraka, itu kalimat terakhirnya ya, kawasan akan menjadi neraka dia bilang. Artinya ini ada tarik ulur nih, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berani gitu ya. Dan Amerika saya pikir akan berhitung ya kalau betul-betul menyerang lebih keras lagi. Sekarang saja sudah balasannya sudah luar biasa, terutama ke Israel juga jauh lebih masif. Sehingga kalau jawabannya apakah ini gertakan atau betul-betul akan menyerang, kalau eskalasi besar-besaran saya pikir gertakan, tapi kalau menyerang ya masih berlanjut sampai hari ini. Apalagi kan ultimatum yang terakhir adalah akan menyerang pembangkit listrik Iran begitu Bu Dina. Nah, kalau Ibu melihat sendiri sejauh ini apakah Iran masih dengan sikapnya yang tetap stay cool atau tetap berani begitu, apa tak gentar untuk menghadapi Amerika Serikat? Ya, Iran sudah mengantisipasi hal ini ya, saya lihat karena kalau dari sisi pembangkit listrik itu juga tersebar. Jadi tidak hanya terpusat di satu titik saja. Sehingga kalau betul-betul Iran diserang pembangkit listriknya ya situasi secara keseluruhan di Iran masih bisa teratasi karena pembangkit listriknya ada di banyak titik. Yang kedua, kan berarti Amerika Serikat resikonya juga adalah Iran akan membalas dengan serangan yang setara atau bahkan lebih. Berarti kan yang terancam negara-negara di kawasan ya. Pembangkit listrik di Teluk juga terancam akan diserang juga serangan balasan oleh Iran. Nah, sekarang Amerika Serikat tentu dan saya meyakini bahwa di balik layar back channel diplomasi itu berjalan ya, karena negara-negara itu pasti ketakutan kalau itu terjadi. Sekarang saja ekonomi sudah sangat sulit, apalagi kalau harus menghadapi pembangkit listrik yang hancur jika mendapatkan serangan balasan dari Iran. Oke. Kalau saya mau bergeser ke Mas Anton begitu ya, Mas Anton kan sejauh ini memang Iran tetap dengan sikapnya begitu ya, tetap menghadapi serangan-serangan Amerika Serikat, apalagi dengan ancaman kali ini diberikan tenggat waktu lagi di 7 April, apakah akan membuka Selat Hormuz itu ataukah tidak. Tapi sejauh ini kita melihat dengan sikap Iran yang begitu berani menghadapi Amerika Serikat begitu. Kenapa Iran begitu berani dan percaya diri menghadapi Amerika sejauh ini, Mas Anton? Ya, kalau misalnya lihat tenggat waktu, Amerika Serikat itu sudah 5 kali mengganti tenggat waktu. Jadi pertama kali tenggat waktu itu kan pada tanggal 21 Maret. Mereka mengancam memberikan deadline tanggal 48 jam, lalu diganti lagi tanggal 24 Maret, diganti lagi 5 hari, lalu diganti lagi 26 Maret, diganti menjadi 10 hari, tanggal 4 April, ganti lagi 48 jam, yang tadinya tanggal 6 jadi tanggal 7. Jadi kita masih menunggu apakah besok pagi jam 7 pagi waktu Indonesia Barat Amerika akan benar melakukan serangan atau tidak. Jadi satu sisi Iran tuh kenapa nggak gubris udah 5 kali gonta-ganti deadline gitu. Jadi deadline yang mana yang harus kita pegang itu satu. Kedua bahwa ya perangnya sampai sekarang masih berlangsung gitu. Jadi bagi Iran apalagi yang mau itu, kami pemimpinnya sudah banyak yang dibunuh dan kami kuncinya cuma satu, kami ingin melakukan perlawanan gitu. Jadi ya silakan saja Amerika untuk melakukan serangan, yang penting kami sudah siap, dan itu yang ditunjukkan oleh Iran. Iran tidak pernah menunjukkan kegentaran sedikit pun. Apalagi misalnya kalau Amerika kan mengancam bahwa dia akan menghancurkan power plant gitu, pembangkit listrik, lalu juga menghancurkan jembatan. Jembatan sudah direalisasikan, tinggal power plant. Tapi jangan lupa Amerika Serikat itu beberapa kali sudah pernah menggunakan strategi menghancurkan pembangkit listrik. Perang Korea tahun 1950-an, lalu perang Vietnam, lalu perang Irak pertama, perang Teluk pertama. Apakah strategi itu berhasil? Jawabannya tidak. Satu, tidak menggentarkan, tidak melemahkan kekuatan lawan, gitu. Kedua, justru pihak lawan itu membangun kerjasama yang jauh lebih kuat dengan ally-nya. Dalam hal ini misalnya di perang perang Korea misalnya, bagaimana Korea Utara kemudian membangun kerjasama yang kuat dengan Cina dan Uni Soviet untuk membangun kemudian membangkit listrik daruratnya. Dan ketiga,
Yang justru terdampak adalah masyarakat, bukan pemimpin ataupun pemimpin perlawanannya. Jadi dengan kata lain, ini strategi usang. Gitu. Jadi mengancam itu strategi usang. Tadi benar yang dikatakan oleh Mbak Dina bahwa satu, Anda harus ngelihat bahwa ketika kita bicara tentang power plant, apakah power plant-nya tersentralisasi atau tidak. Nah, Iran kan ceritanya beda. Jadi dengan kata lain, ancaman Trump ini itu tidak akan punya banyak dampak kepada Iran, kemudian mereka untuk mengendurkan perlawanan. Justru kenapa kemudian hari ini Iran sedikit unggul? Kenapa? Karena kemudian ada banyak negara yang mencoba mengupayakan perdamaian. Karena mereka tahu nih Iran ini nggak mundur sedikit pun. Amerika lah yang kemudian mencari cara nih bagaimana untuk kabur dari messy war ini. Itu Mbak Nanda. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya sudah disinggung juga oleh Mbak Dina apa yang disampaikan oleh Trump bahwa narasinya adalah akan membuat Iran seperti neraka apabila tidak mengindahkan ancaman atau ultimatum dari Amerika Serikat untuk di tanggal 7 April ini. Tapi kalau misalkan Mas melihat apa sih sekiranya memang yang akan terjadi nantinya jika memang ancaman ini tidak digubris lagi oleh Iran? Ya, satu ya namanya kalau dalam konteks negosiasi ada gertakan, ada ancaman gitu ya, itu adalah hal biasa bagaimana mereka untuk memaintain posisi ya. Itu satu. Kedua, kalau misalnya kita perhatikan postingan Trump itu ada kata praise be to God ya, yang pertama kali Trump gunakan gitu ya. Dan itu kan sebenarnya koreksi kalau saya salah, itu kan kalau kita Arabkan jadi alhamdulillah. Jarang-jarang nih Trump tiba-tiba sangat membangun sosok dia yang taat agama gitu ya. Itu diterbitkan ketika sedang Paskah dan dia sedang tidak di gereja gitu ya. Jadi ini kan menjadi menarik gitu postingannya. Apalagi kemudian Menteri Perang mereka Pete Hegseth juga kemudian menyitir ayat-ayat dari kitab suci bagaimana bahwa perang ini adalah perang suci. Itu yang banyak ditentang oleh publik Amerika Serikat. Jadi bagi saya sih Iran sejauh ini tidak mendengarkan itu. Apakah memang jadi hal? Bisa jadi yang jadi hal adalah bukan di Iran, karena selama ini ketika Iran diserang mereka sudah merasakan penderitaan itu. Tapi kemudian Iran juga ingin melakukan serangan balasan untuk bahwa penderitaan jangan hanya dari saya, tapi justru juga di pihak mereka. Dan itu kan yang ditunjukkan oleh Iran, bagaimana kemudian dia menyerang fasilitas maupun juga aset-aset yang digunakan oleh militer Amerika Serikat di negara Teluk, dan juga kemudian melebar kepada aset-aset sipil. Dan dia juga sudah mengasih tahu silakan untuk keluar atau menjauh dari aset-aset yang digunakan oleh Amerika Serikat, baik itu fasilitas militer maupun fasilitas sipil. Dengan kata lain, jangan-jangan kalau memang Amerika berani kemudian untuk melakukan serangan, hell-nya itu bukan lagi di Iran, tapi kemudian di negara-negara kawasan, Mbak Nanda. Oke, saya mau ke Mbak Nina. Mbak Dina, kalau melihat dari ancaman ini, apakah Mbak melihat sebenarnya ini merupakan strategis dari Trump sendiri untuk bisa memperluas lagi serangan daratnya, atau seperti apa, Mbak? Ya, dalam perang yang namanya cywar atau perang psikologi, dua pihak saling memberikan pernyataan-pernyataan keras, ancaman, yaitu sangat biasa. Dan ancaman dari Trump itu sudah berkali-kali ya selama ini, tidak terhitung lagi berapa kali dia memberikan ancaman-ancaman yang sangat keras, bahkan dengan akhir-akhir ini dengan kata-kata yang sangat kasar gitu ya. Tapi kita perlu melihat situasinya secara menyeluruh. Yang diancam ini siapa, punya kekuatan seperti apa, sehingga kita kemudian bisa menilai ini ancaman kosong atau betul-betul memang mungkin untuk dilakukan. Nah, kalau dari pihak Amerika Serikat, saya pikir situasinya itu sebenarnya sudah betul-betul sulit ya, sehingga kalau saya melihat pernyataan Trump apapun itu, dan bahkan kemudian dia bahkan ini ya melanggar semua aspek diplomatik ya dengan menggunakan kata-kata yang sedemikian kasar memaki Iran, itu menunjukkan memang sudah putus asa gitu ya, sudah kebingungan ini dengan cara apa lagi bisa menyelesaikan perang ini, dengan cara apa dia bisa keluar dari Iran tapi wajahnya tetap terjaga, citra Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia, kan itu yang banyak dikatakan orang ya, karena dana militer per tahunnya juga sangat besar, sampai $1 triliun per tahun ya, dan persenjataannya dikabarkan sangat canggih. Tapi ternyata kita melihat bagaimana
Iran yang sebenarnya itu dari sisi budget militer itu sebenarnya jauh di bawah itu ya, hanya sekitar 10 miliar US dollar per tahun, bisa gitu ya dengan kesederhanaan ini ya, kecerdikan dan juga sederhana dari sisi murahnya ya. Jadi ternyata yang namanya perang tidak didasarkan kepada kekuatan yang sophisticated sedemikian rupa seperti yang dimiliki Amerika Serikat, tapi justru dengan banyaknya amunisi dan kecerdikan dan resistensi bertahan meskipun diancam sedemikian rupa, tapi dengan memperhatikan semua variabel yang ada, semua leverage yang dia punya, Iran tetap bertahan. Nah, sekarang ini kita lihat bagaimana narasi dari Amerika Serikat itu, baik Trump maupun Menteri Perangnya itu lebih ke ini ya, berusaha menciptakan citra bahwa Amerika masih kuat. Jadi dan kita saya pikir tidak perlu terlalu ini ya, menghitung kata-kata Trump ya, karena selama ini juga berkali-kali tidak terbukti. Cuma yang dikhawatirkan adalah sebenarnya nasib kita seperti apa nih saat ini ya. Kita mendapatkan dampak yang sangat berat dari sisi perang ini karena banyak harga yang naik kan. Nah, berarti kita perlu mencari solusi untuk diri kita ya, kepentingan nasional kita yang lebih banyak dipikirkan ya. Nah, berbicara mengenai bagaimana nasib kita, karena ini sudah berdampak sebenarnya, ini sudah terlihat begitu luas, Mbak Dina, di Belgia, Kamboja, Pakistan, ini sudah benar-benar krisis, di sana sudah demo besar-besaran begitu. Nah, kalau Mbak lihat sendiri, jika memang posisinya untuk dua negara ini, dua kubu ini tetap bersikukuh dengan sikapnya masing-masing, apa dampak yang bisa kita rasakan worst case-nya, Mbak Dina? Yang jelas tentu harga minyak dunia naik ya, dan kalaupun kita misalnya punya alternatif misalnya untuk mencari minyak dari negara-negara lain, tapi ini kan harga minyak global itu ya naik sudah gitu ya, artinya ya pasti semuanya akan naik. Nah, belum juga kalau kita berhitung soal ini ya, produk-produk lain yang sangat kita butuhkan. Misalnya bahan dasar pupuk itu kan juga lewat Selat Hormuz ya, dan misalnya urea dan gas-gas yang lain. Itu kalau harga pupuk di dalam negeri mahal, artinya apa? Ya pertanian kita terganggu, dan kemudian kita impor pangan juga. Ketika harga global pupuk mahal, berarti juga harga pangan dunia juga terdampak, akan naik. Berarti kan kita juga harga-harga pangan naik. Lalu ya artinya ini akan jadi efek domino yang semuanya akan membuat kita kesulitan. Nah, berarti solusinya adalah kita memperjuangkan ini supply-nya supaya kita tidak terhambat. Kalau kita lihat bagaimana negara-negara lain itu mengambil solusi masing-masing, ya artinya ya sudah pikirkan kepentingan kita sendiri, itu adalah kan pendekatannya langsung ke Iran ya. Ya, bahkan negara Eropa pun juga mendekatinya langsung ke Iran. Apa itu? Karena memang Iran tidak menutup Selat Hormuz secara full. Dia hanya menutup kapal-kapal yang jelas-jelas milik Amerika Serikat atau Israel, atau yang mendukung Amerika Serikat dan Israel. Ya berarti kita perlu melakukan pendekatan langsung kepada Iran dengan menyatakan kita tidak mendukung agresi Amerika Serikat dan Israel, dan kita menghormati hak Iran untuk melakukan pembelaan diri. Dan ini sudah ditunjukkan oleh beberapa negara ya, akhirnya berhasil lewat ya, Malaysia, Thailand, kapal-kapalnya berhasil lewat setelah melakukan pendekatan langsung dengan Iran. Saya pikir ini langkah mitigasi yang paling bisa cepat, paling bisa cepat dan efektif untuk dilakukan sesegera mungkin. Oke, itu dampak yang kita rasakan termasuk juga di Indonesia tentunya. Tapi kalau kita bergeser melihat dari kondisi Amerika Serikat sejauh ini, kita bergeser lagi ke Mas Anton. Mas Anton, ini kan pendanaan perang Amerika Serikat cukup besar ya, bahkan meminta pendanaan lebih lagi untuk melawan Iran. Sejauh ini Anda melihat bagaimana sebenarnya kesiapan dari militer Amerika Serikat, apalagi dengan ancaman ultimatum yang terakhir ini? Jangan lihat itu dulu. Sebelum lihat itu dulu, kita lihat dulu apakah Amerika untung atau rugi dalam perang ini. Anda bisa cek bahwa data dari
ekspor minyak Amerika Serikat pada bulan Maret itu justru meningkat cukup dalam. Ke Eropa misalnya naik 27%, ekspor ke Asia naik 2 kali lipat, lalu bahkan ekspor ke Afrika itu mencapai 160% kenaikannya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa di satu sisi Amerika juga cukup dapat untung ketika ada krisis minyak seperti ini. Itu satu. Kedua, bahwa kalau ngomong kesiapan, sejauh ini kalau kita bicara tentang global, Amerika di atas rata-rata. Bahkan kalau kita lihat di akumulasi ya, even ada Cina, ada Rusia, Amerika tetap unggul di mana-mana. Itu satu. Jadi kedua, Amerika tidak punya problem dengan apa namanya kemampuan militernya. Sekalipun misalnya dalam beberapa hari terakhir ada pesawat-pesawatnya yang jatuh ya dan juga menjadi korban dari perang ini. Tapi sejauh ini Amerika tidak punya problem kalau misalnya dia ingin apakah kekuatan militer dia turun atau tidak? Jawabannya tidak. Gitu. Problemnya adalah kalau itu digunakan untuk melakukan serangan darat kepada Iran, apakah itu bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Tapi apakah itu berhasil atau tidak, atau efektif atau tidak? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena tentu saja itu membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara Amerika Serikat itu juga punya perhatian pada banyak tempat. Belum lagi kita bicara tentang Rusia, Ukraina, kita bicara lagi misalnya tentang di Indo-Pasifik, gitu ya. Jadi dia punya punya perhatian yang banyak di global ini, sehingga mau tidak mau dia kemudian harus bisa mendistribusikan perhatiannya itu tidak hanya pada satu medan laga saja. Ini yang Amerika tentu harus banyak kalkulasi, walaupun juga misalnya dari pemerintah tetap mengusulkan untuk permintaan anggaran kepada Kongres untuk mendanai perang ini gitu. Dan mereka juga sedang melakukan simulasi apakah misalnya perang ini juga bisa didanai oleh negara-negara teluk, yang negara-negara teluk tentu saja bergantung pada mereka. Ini kan juga sedang mereka exercise. Mungkinkah itu kemudian negara-negara teluk ikut menyumbang anggaran ini, karena memang ketika bicara tentang anggaran perang kan sangat besar gitu. Jadi kalau di sisi Amerika, kalau dari mereka dapat untung, kesiapan militer mereka masih tetap tinggi, tapi problemnya kalau ketika mereka ingin melancarkan operasi darat, ini yang tentu harus dihitung sangat cermat. Strategi seperti apa? Apakah memang misalnya ultimatum itu akan dilakukan, apakah itu efektif atau tidak, lalu misalnya untuk pasukan seberapa banyak, tempatnya di mana, dan lain-lain, berapa lama, apakah memang bisa misalnya 2-3 minggu itu selesai, habis itu kabur gitu, apakah itu bisa menyelamatkan muka Trump, atau justru nanti malah membuat buruk performanya, terutama untuk menghadapi pemilu di akhir tahun ini. Itu yang kemudian kalkulasi-kalkulasi seperti itu memang penuh diperhatikan oleh Trump, karena dia dalam posisi dilematis. Di satu sisi ingin mengklaim bahwa dia dapat kemenangan, tapi kemudian kemenangan strategisnya sampai sekarang masih belum dapat. Tapi kalau misalnya dia pergi, itu juga akan mendapatkan political cost. Karena artinya apa? Nggak menang apa-apa kok, main pergi-pergi saja gitu. Jadi, tapi kalau mau melanjutkan juga tadi cost-nya juga sangat besar. Jadi dengan kata lain, Trump ini lagi posisi sebenarnya terjepit. Itulah kenapa kemudian dia selalu berkali-kali melakukan ancaman, "Hayo, kamu harus damai. Ayo, kamu harus damai. Kamu harus unconditional surrender," misalnya. Jadi dia selalu menekankan agar Iran itu mengakui bahwa dia menang, dia kalah gitu, bahwa Amerika menang, dan itu tapi kan tidak ditunjukkan oleh Iran. Justru Iran yang tadi seperti disampaikan Bu Dina, justru Iran yang banyak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena kemudian negara-negara lain itu kemudian bernegosiasi sama Iran. Yang tadinya Selat Hormuz itu kan tidak pernah dipalangin gitu ya, tidak pernah. Iran hanya sekedar mengganggu dan menunjukkan eksistensi. Tapi pasca perang ini justru negara-negara lain itu mengakui bahwa ketika kita bicara Selat Hormuz itu ada kedaulatan Iran. Karena itulah kemudian kita, negara-negara itu harus bernegosiasi langsung dengan Iran. Itulah yang kemudian disampaikan misalnya dalam pertemuan 40 negara-negara yang difasilitasi oleh Inggris misalnya. Mereka berpikir gimana kita bisa langsung bernegosiasi dengan Iran, bukan bernegosiasi dengan Amerika Serikat, bukan bernegosiasi dengan Israel. Jadi dengan kata lain, bahwa ketika kita bicara tentang perang ini, apakah Iran mendapat keuntungan? Sedikit bilang iya. Apa? Karena kemudian kedaulatan mereka di wilayah di Selat Hormuz itu sedikit banyak mendapat pengakuan secara de facto. Kenapa? Karena kemudian negara-negara itu langsung mau ingin bernegosiasi dengan Iran. Harapannya mereka kapalnya tidak diganggu dan lain-lain. Bagi saya ini yang kemudian sedikit banyak
ada yang dapat untung, ada kompleksitas tersendiri ketika kita membicarakan tentang bagaimana perkembangan perang antara Amerika Serikat dan Iran, Mbak Nanda. Nah, oke, ini menarik Mas Anton, apalagi membicarakan mengenai posisi Trump yang terhimpit saat ini. Kalau kita melihat di harian Kompas dengan judulnya Trump berubah, Cina dan Rusia bergerak, di sini informasinya bahwa ketidakpastian situasi, Cina dan Rusia bergerak demi meredakan situasi. Sejauh ini, menurut pandangan Anda sejauh mana Cina dan Rusia akan bertindak? Ya, benar bahwa di satu sisi memang ada proses upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Pakistan, Mesir dan Turki. Itu yang memang kita kenal. Tapi di sisi lain memang Cina dan Rusia itu juga ikut terlibat dalam ini karena bagaimanapun juga mereka tentu saja sedikit banyak terganggu. Rusia misalnya memang pada awal sudah mencoba membangun kontak dengan Presiden Iran untuk bagaimana mencarikan solusi, lalu Presiden Putin menelpon Presiden Amerika Serikat Trump menelpon Presiden Putin, kemudian juga ingin mencarikan solusi, dan bahkan Presiden Putin sudah dikasihkan candy ya, jadi sudah dikasih. Kenapa? Karena saya bilang candy karena kemudian sanksi yang selama ini diterapkan kepada Rusia kemudian dicabut. Gitu. Jadi memang dan juga Cina juga demikian karena bagaimanapun juga Iran gitu itu kan ally-nya adalah Rusia dan Cina. Jadi mau tidak mau ketika bicara dengan Iran, semestinya juga harus bicara dengan ally-nya. Kenapa? Karena ally-nya satu itu udah lebih besar. Kedua, dengan ally-nya itulah kemudian Iran bisa sedikit banyak diyakinkan. Karena bagi Iran, posisi mereka kan lemah ya. Jadi ketika kita bicara perang asimetris, ini yang besar sama yang kecil. Yang kecil ini kan cuma butuh jaminan. Iran itu kan simpel ketika dilontarkan soal 5 tuntutan dari Iran tuh. Yang kedua hal yang pertama ya, sebagai kondisi adalah satu serangan berhenti, kedua masa depan itu tidak terjadi lagi gitu. Nah Iran cuma butuh assurance. Jadi Amerika mau nggak itu memberikan jaminan bahwa ini tidak dilakukan lagi. Tapi kalau Amerika ngomong ke Iran bisa jadi bisa bohong-bohong saja gitu. Jadi bisa kemudian ditepis. Tapi karena itulah kemudian peran dua negara ini menjadi kunci bahwa Amerika itu berjanjinya bukan sama Iran, tapi memberikan garansinya kepada Cina dan kepada Rusia bahwa ini tidak akan dilakukan lagi. Gitu. Jadi bagi saya ini dua negara itu memegang peranan kunci untuk meyakinkan Iran bahwa kan tuntutan Iran adalah mereka sebenarnya nggak berkenan untuk negosiasi gencatan senjata selama 45 hari karena bagi mereka itu namanya rekonsolidasi dari kekuatan Amerika Serikat. Mereka ada lagi kelelahan, kemudian ada istirahatnya, kemudian main perang lagi. Ya Iran kapan kami istirahatnya? Kalau misalnya ada jeda 45 hari itu bukan berarti mereka untuk cepat untuk rebuild gitu ya. Jadi bagi Iran kan yang dibutuhkan adalah ya udah langsung permanent deal aja. Bagaimana kita mencapai permanent deal bukan temporary ceasefire. Itu yang diharapkan oleh Iran. Jadi bagi saya memang keterlibatan Rusia dan Cina akan menjadi krusial untuk meyakinkan Iran karena bagaimanapun juga pertarungan ataupun konflik yang melibatkan negara besar jarang-jarang itu berhasil difasilitasi oleh middle power gitu. Jadi justru memang intervensi negara besar juga itu menjadi salah satu menjadi kunci bagaimana kemudian perdamaian ini bisa tercipta. Jadi bagi saya memang dua negara itu memegang peranan kunci untuk kemudian meyakinkan Iran karena bagaimanapun juga Iran melakukan serangan kepada Amerika Serikat dan juga tempat-tempat strategisnya itu kan juga dibantu oleh mereka, Mbak Nanda. Oke, di tengah ultimatum yang sering dilontarkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, jaminan ini yang menjadi harus digarisbawahi. Nah, saya mau bergeser ke Bu Dina. Bu Dina menanggapi hal ini dengan ultimatum yang sering dilontarkan oleh Trump terhadap Iran. Apakah PBB akan bertindak segera mungkin atau seperti apa menurut pandangan Anda, Bu? Saya sendiri sudah tidak punya optimisme ya terhadap PBB karena kita lihat genosida Gaza sudah 3 tahun ya dari 2023 dan kemudian perang Iran ini sudah sejak 8 Februari itu kan justru resolusi yang keluar itu tidak ada yang menyentuh akar masalah gitu ya, khusus untuk Iran. Malah justru Iran yang disalahkan karena melakukan pembalasan. Nah itu kan sebenarnya kan tidak tepat ya. Artinya PBB saya pikir bukan mekanisme yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya ini adalah memang betul-betul adu kekuatan ya antara dua pihak ini, antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Nah
kekuatannya betul tadi yang dibilang Pak Anton bahwa banyak sekali yang dimiliki oleh Amerika Serikat ya dari sisi militer dan dana. Mereka dananya sangat besar, jauh beda dengan yang dimiliki oleh Iran. Tapi Iran punya keuntungan dari sisi lokasi. Dia berada di tanah airnya sendiri gitu ya. Dan Selat Hormuz itu kartu truf yang luar biasa ya. Iran menciptakan realitas baru di mana negara-negara akhirnya terpaksa ini ya bernegosiasi langsung dengan Iran untuk kepentingan nasional masing-masing. Nah, kemudian dari sisi Amerika Serikat sendiri, Amerika itu datang ke kawasan, jadi dia tidak berperang di tanahnya sendiri. Artinya ini ada kesulitan dari sisi logistik juga. Memang cadangannya masih banyak, tapi perlu waktu untuk didatangkan. Dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu ada sekitar 15, 13-nya itu sudah rusak, baik sebagian maupun lumpuh semuanya gitu ya. Ini sudah diakui oleh New York Times juga, oleh media Amerika Serikat juga. Nah, dengan cara apa Amerika Serikat bisa melanjutkan perangnya jika kemudian Iran terus-menerus melakukan pembalasan dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat ini yang masih berfungsi sebagian itu terus diserang, sehingga kalau betul-betul lumpuh semuanya ya Amerika Serikat akan kesulitan untuk melakukan serangan balasan. Dan kita lihat bagaimana sekarang Israel itu sudah betul-betul kehilangan pelindung ya. Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu kan sebenarnya lapisan-lapisan pertahanan yang tujuan utamanya adalah melindungi langitnya Israel supaya tidak ada rudal yang bisa masuk. Tapi sekarang itu lapisan-lapisan pertahanannya sudah hilang, bahkan Iron Dome-nya Israel sendiri juga sudah lumpuh, sehingga serangan dari Iran itu betul-betul masif ke arah Israel. Nah, kalau kita lihat kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini adalah menyatakan bahwa keamanan Israel itu sangat penting ya. Jadi sedemikian pentingnya sehingga Amerika Serikat mau berperang di Timur Tengah demi melindungi Israel. Nah, kalau Israel juga di dalam negeri sekarang kita lihat bagaimana orang-orang itu berdemonstrasi sangat masif ya, warga negara Israel, karena apa? Merasakan ketakutan yang amat sangat atas serangan-serangan Iran dan juga kerugian-kerugian besar, sehingga mereka juga menekan pemerintahnya. Dan kemudian juga demonstrasi di dalam negeri Amerika Serikat yang merasakan sendiri dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat kemudian dipakai untuk perang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa variabel perang sekarang tidak terbatas dari sisi senjata saja atau ekonomi tadi yang Selat Hormuz, kartu truf, tapi juga rakyat di negara-negara yang terlibat. Kalau kita lihat rakyat Iran justru sangat solid untuk mendukung pemerintahnya, tapi kita lihat negara-negara di Amerika Serikat, Israel, rakyatnya dan juga di negara-negara Teluk sekarang sudah bergolak juga karena mereka tiba-tiba merasakan sulitnya hidup ketika ada perang ini. Nah, ini saya pikir variabel-variabel yang akan mendorong kemungkinan untuk terjadinya penghentian perang. Yang diinginkan Iran, betul sekali tadi kata Mas Anton, yang diinginkan adalah penghentian perang, bukan gencatan senjata. Nah, jaminan untuk menghentikan perang ini tidak bisa diberikan oleh PBB. Ya, tadi kan pertanyaannya di awal soal PBB. PBB tidak bisa memberikan jaminan. Jaminannya adalah Amerika Serikat keluar dari kawasan. Oke, kita akan lihat bagaimana akhir ultimatum besar Amerika Serikat ke Iran kali ini, Bu Dina, dan bagaimana Iran dengan sikapnya akan menyikapi. Terima kasih, Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, dan pakar intelijen dan pengamat militer Said Anton Aliabas sudah berbagi perspektif bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Tegat makin habis, dan bagaimana dengan status Selat Hormuz yang belum terbuka? Apakah akan ada lagi gertakan-gertakan lain? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Bertemu kembali. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong. Laporan dibuat JK melalui kuasa hukumnya Abdul Haji Talouhu. Rismon dilaporkan usai menyebut Yusuf Kala sebagai sosok di balik gerakan ijazah Presiden Jokowi dengan imbalan 5 miliar rupiah. Tak hanya Rismon, JK juga melaporkan sejumlah akun YouTube seperti Ruang Konsensus, Musik Ciamis, dan Mosato TV yang dianggap menyebarkan narasi negatif hingga tuduhan makar. Barang bukti berupa 3 video dibawa kuasa hukum JK.
saat membuat laporan ke Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismond, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Kuasa hukum Rismond Sianipar memberi tanggapan terkait laporan Yusuf Kalla ke Barreskrim Polri. Jahmada Girsang menyatakan pihaknya belum mengambil sikap dan memantau proses hukum yang berjalan. Menurutnya, laporan tersebut masih harus melewati tahap verifikasi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk menganalisis keabsahan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pelapor. Melalui pesan yang diterima Kompas TV, penasihat hukum Rismond Sianipar, Jahmada Girsang bilang, atas LP Pak JK, saya pikir biarkan saja dulu. Kan tidak segampang itu membuat laporan. Nanti di SPKT diuji, analisa dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan pelapor. Saya hanya menonton saja dulu karena sejauh ini klienku Rismond tidak pernah menyebut seperti yang di video-video beredar itu. Di lain pihak, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan menghormati langkah hukum yang ditempuh Yusuf Kalla. Meski begitu, ia berharap JK meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Rismond Sianipar sebelum melapor ke polisi. Kami mengadakan wawancara dengan saudara Rismond dan dia menjelaskan semua itu, dan ini real, bukan AI. Nah, kalau kita melihat situasi ini, memang adalah hak konstitusi dari Pak JK ya untuk melakukan pelaporan itu sendiri. Yang kami agak sayangkan adalah sebaiknya melakukan suatu somasi terlebih dahulu, meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam laporan tersebut sebelum melakukan yang namanya pelaporan langsung ke Barreskrim. Berita lainnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan BBM bersubsidi tidak akan naik imbas perang di Timur Tengah. Namun, harga tiket pesawat yang bahan bakarnya menggunakan aftur akan naik. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan harga tiket pesawat akan naik 9-13%. Hal ini dilakukan mengingat aftur merupakan bahan bakar non-subsidi. Harga aftur juga berkontribusi sebanyak 40% terhadap biaya operasional maskapai. Sementara itu pemerintah menjamin tidak akan menaikkan BBM bersubsidi hingga Desember tahun ini. Namun terkait BBM non-subsidi, pemerintah masih melakukan pengkajian. Nah, kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar 1,3 triliun rupiah.
Di lain pihak, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan keuangan negara masih mencukupi untuk menanggung segala konsekuensi atas kebijakan yang diberikan pemerintah imbas perang di Timur Tengah. Purbaya juga menegaskan Kementerian Keuangan memiliki bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang berasal dari sisa anggaran lebih atau SAL. Dana ini dipastikan dapat digunakan jika dibutuhkan. Menko Purbaya meminta publik tidak khawatir terkait imbas perang di Timur Tengah. Suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai. Tapi rasanya sih kita kesana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan. Kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Jadi itu saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang, gini-gini uangnya banyak nih, kayak benghar, kaya lah. Jadi uang kita cukup. Gitu ya. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi, tentu ada konsekuensi biayanya ke kami, dan kami sudah hitung cukup. Mungkin Pak. Imbas perang Timur Tengah membuat harga kedelai impor naik. Di Blora, Jawa Tengah, produsen tempe terpaksa menaikkan harga. Sementara di Malang, Jawa Timur, produsen memperkecil ukuran tempe. Laporan langsungnya akan hadir sesaat lagi. Kembali bersama kami, Saudara. Kenaikan harga kedelai membuat produsen tempe di Blora, Jawa Tengah terpaksa menaikkan harga. Naiknya harga kedelai membuat produsen tempe di Blora mulai resah. Harga kedelai yang semula Rp9.500 per kilogram kini naik menjadi hampir Rp12.000. Kenaikan ini membuat produsen tempe terpaksa menaikkan harga jual. Nah, harga jual tempe yang awalnya Rp14.000 per kilogram kini dijual menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain menaikkan harga tempe, produsen juga mengganti wadah tempe menggunakan daun jati. Perubahan wadah menyusul naiknya harga plastik imbas konflik di Timur Tengah. Untuk setiap pembelian, misalnya seminggu atau 2 minggu, kadang 2 kali beli itu udah naik lagi. Naiknya ya udah kadang 5.000, kadang 10.000, kemarin malah 20.000 gitu. Nggak tentu tapi naik. Terus naik terus. Ya, kenaikan ini terus pedagang tempe seperti apa, Mbak? Ya dinaikkan harganya. Berapa naiknya? Untuk sekarang naik mau 1.000. Per kilonya 1.000. Oh, jadi per kilo sekarang 15.000. Bergeser ke Jawa Timur, produsen tempe di sentra industri tempe Sanan Kota Malang mengeluhkan naiknya harga kedelai impor. Sejak beberapa pekan terakhir, harga bahan baku tempe yakni kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat naik. Harga kedelai yang sebelumnya Rp9.800 per kilogram naik menjadi Rp10.600 per kilogram. Sejak harga kedelai naik ini, produsen tempe terpaksa memperkecil ukuran tempe dari biasanya. Cara ini dilakukan agar bisa menutup biaya produksi seperti biaya gas LPG dan ongkos karyawan. Rp9.800 per kilo. Per kilo. Saat ini 10.600. Mau naik terus pokoknya. Sudah berapa lama kenaikannya, Mas? Beberapa minggu ini. Sejak perang Amerika Iran iya, itu ya? Itu. Efeknya ya. Produksinya? Produktifnya sih tetap, cuma penjualannya dikurangi. Ukurannya? Informasi lebih lengkap terkait kenaikan harga kedelai ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dan juru kamera Dedik Prasetyo dari Malang, Jawa Timur. Selain ukuran tempenya nih, yang tadi sudah sempat disampaikan juga oleh produsen tempe di situ yang disesuaikan lagi di tengah lonjakan harga bahan baku ini, Nadifa, apakah juga cukup menantang bagi para produsen menaikkan harga jual ini? Apa cerita dari mereka? Ya, selamat pagi Tifal dan saudara. Saat ini saya sedang berada di sentra produksi tempe Sanan, Kota Malang, Jawa Timur.
Dan memang di sini pedagang juga mengeluhkan ya terkait dengan kenaikan harga kedelai impor yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini, dan tentunya ini juga mempengaruhi seperti itu biaya produksi yang semakin tajam, seperti itu naik yang semakin tajam karena sebelumnya memang produsen di sini bisa membeli dengan harga normal ya, awalnya sekitar Rp9.800 per kilogramnya untuk kedelai impor tersebut, tapi sekarang karena adanya kenaikan secara signifikan, jadi naiknya ini secara perlahan-lahan, dan hingga saat ini harga kedelai impor di pasaran seperti itu ya yang dibeli oleh produsen di sini mencapai 10.600 per kilogramnya seperti itu, dan tentunya di sini mereka juga mengkhawatirkan seperti itu terkait dengan biaya produksi dan juga biaya-biaya lainnya untuk produksi tempe di sini, karena memang adanya imbas dari perang Iran dengan Amerika dan Israel kemarin, perang Timur Tengah seperti itu, sehingga produksi kedelai impor yang datangkan dari Amerika ke sini membuat harga beli kedelai impor ini juga semakin mahal seperti itu. Tentunya di sini juga menjadi tantangan ya bagi para produsen, lalu juga pedagang dan juga pengrajin tempe di sini. Selain dengan menyiasati ukuran tempe yang diperkecil, ini juga banyak sekali yang dilakukan untuk menyiasati hal tersebut, seperti memperkecil ukuran kemasan dari keripik tempe yang dijual di sini seperti itu, Rival. Tapi apakah dengan memperkecil ukuran tempe itu juga mempengaruhi tingkat penjualannya? Apakah daya beli masyarakat juga ikut menurun di situ, Nadifa? Ya, tentunya dengan akibat kedelai impor naik ini, tentunya pedagang di sini menyiasatinya dengan tidak menaikkan harga, tapi dengan memperkecil ukuran tempe yang dijual di pasaran. Dan tentunya ini terjadi seperti itu ya, pembeli-pembeli yang ada di pasaran juga mengeluhkan kenapa ukuran tempe ini diperkecil seperti itu. Tapi juga di sini pedagang di pasaran juga memberikan pemahaman kepada pembeli dan juga konsumen terkait dengan harga kedelai impor yang naik di pasaran imbas dari perang Timur Tengah tersebut. Dan juga ini juga tentunya mengkhawatirkan juga ya bagi pedagang sentra oleh-oleh keripik tempe khas Kota Malang di sini, karena tentunya akan berpengaruh pada daya beli wisatawan yang ada di sini. Karena di sini memang di Kota Malang ini oleh-oleh khas Kota Malang adalah keripik tempe yang bahan baku utamanya adalah kedelai dan tempe seperti itu. Jadi dengan adanya kenaikan harga kedelai impor ini juga berpengaruh pada produksi mereka. Tapi dilihat dari minggu lalu adanya long weekend dan juga adanya banyak sekali wisatawan yang datang ke Kota Malang untuk berlibur. Di sini banyak juga yang membeli oleh-oleh khas Kota Malang yaitu keripik tempe seperti itu. Jadi di sini belum ada dampak yang signifikan terkait dengan pendapatan dari pedagang oleh-oleh keripik tempe khas Kota Malang di sana, Jawa Timur. Seperti itu. Nadifa Rahma dan Dedi Prasetyo melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Saudara, buntut persidangan videografer Amsal Sitepu yang viral, Kejaksaan Agung mengusut dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri Karo. Kami segera kembali, tetap di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Kejaksaan Agung memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Dangke Raja Guguk terkait dengan penanganan perkara kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan videografer Amsal Sitepu. Kemanusiaan dari tahun 2024 ini sudah menjadi budaya kami, Pak, di Tanah Karo. Sebelum Kejagung periksa Kajari Karo, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terlebih dahulu memeriksa Kajari dan Kasipitsus mengenai dugaan intimidasi Amsal Sitepu. Dari hasil pemeriksaan, saudara, jaksa yang menangani Amsal Sitepu mengaku sempat memberikan brownies kepada Amsal Sitepu. Namun pemberian makanan tersebut bukan merupakan bentuk intimidasi, melainkan bentuk kemanusiaan jaksa kepada Amsal. Proses pemeriksaan untuk diklarifikasi, yaitu dieksaminasi terhadap perkara tersebut masih berproses. Jadi belum bisa kami sampaikan hasil pemeriksaan dari tim dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bidang pengawasan telah memeriksa
tim yang menangani perkara AMSAL tersebut. Namun klarifikasi adalah masalah intimidasi yang dilakukan oleh jaksa, yaitu seperti kemarin itu disebutkan ada diberikan kue brownies gitu. Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri Karo dalam penanganan kasus videografer Amsal Sitepu. Pengusutan kasus ini dilakukan untuk mencari tahu apakah tidak atau adanya pelanggaran mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Kejari Karo. Telah melakukan proses hukum terhadap Amsal Sitepu ini sudah sesuai dengan ketentuan dan profesional. Apabila ada pelanggaran, tentunya akan ada, seandainya ada ketentuan untuk pelanggaran, akan ada sanksi etik dari internal kita. Pak, ini proses klarifikasi sejak awal dari penyidikan, tapi dari penuntutan seperti apa, nanti termasuk kemarin juga kan terkait dengan adanya pelaksanaan penetapan seperti apa. Yang Beralih ke informasi lain, Saudara, pemerintah Kota Semarang mempercepat penanganan dan pemulihan dampak bencana puting beliung yang melanda Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, secara langsung menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak. Untuk mempercepat penanganan dan pemulihan dampak bencana puting beliung yang menimpa beberapa rumah di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, hari Senin secara langsung menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak di Balai Kelurahan Gedawang. Bencana yang terjadi pada Senin 30 Maret tersebut menyebabkan 65 rumah di RW 02 dan RW 03, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, mengalami kerusakan. Sejak hari kejadian, respons cepat telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat, mulai dari pendataan, pembersihan lingkungan, hingga penyaluran bantuan darurat. Dalam kesempatan itu, Agustina menegaskan komitmennya terhadap kecepatan penanganan bencana oleh seluruh jajaran pemerintah Kota Semarang. Pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa seluruh ASN di Kota Semarang ini dalam kepemimpinan saya wajib gerak cepat alias gercep. Begitu ada bencana, langsung RT atau RW melapor kepada Bu Lurah, masuk ke dalam grup kita dan langsung tertangani. Agustina juga memastikan bahwa penanganan awal telah dilakukan secara sigap oleh berbagai pihak. Selain itu, bantuan darurat seperti sembako, selimut, dan terpal telah disalurkan sejak hari kejadian. Lebih lanjut, Pemkot Semarang juga menyiapkan bantuan stimulan sebesar Rp20 juta per rumah terdampak dengan mekanisme verifikasi oleh pihak kelurahan dan OPD terkait. Wali Kota Semarang menegaskan sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam percepatan penanganan bencana. Ia menekankan pemulihan pasca bencana harus dilakukan secara cepat dan berdampak nyata bagi warga. Pemkot Semarang berharap melalui langkah cepat dan kolaboratif ini, masyarakat Gedawang dapat segera bangkit. Tim Liputan Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. 3, 2, 1. Saatnya gotong royong hemat BBM dan irit APBN dengan naik transportasi umum. Pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak naik sampai akhir tahun, tapi beli BBM tetap dibatasi. Siapkah fasilitas publik menampung lonjakan jumlah penumpang atau justru sebaliknya? Apakah masih ada kelompok yang perlu dibujuk rayu agar rela pakai kendaraan umum lewat diskon tarif ini? Di segmen Kompas Bisnis kita akan membahasnya bersama dengan Tifal Solesa untuk Anda. Aku suka banget botol yang ada segelnya, jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget, ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu, kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Baru
Baru, teh pucuk Less Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Less Sugar. Rendah gulanya, Enak rasanya. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, sat-set dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lo sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Winsfood. Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Waktunya Kompas Bisnis, Saudara. Pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto bilang selama harga minyak dunia tidak melebihi $97 per barel, maka harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun ini. Erlangga menambahkan pemerintah masih mengkaji penyesuaian harga BBM non-subsidi di tengah stabilitas harga minyak dunia yang dinilai masih terkendali. Selama harga minyak tidak lebih dari 97 secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini. Tetapi BBM bersubsidi kan ada dua, yaitu biosolar dan pertalite. Ini supaya jelas ya. Di lain pihak, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi sekaligus menghitung ketahanan APBN jika harga minyak dunia naik hingga $100 Amerika per barel. Menko menyatakan pemerintah masih memiliki sumber dana lain untuk mengantisipasi tekanan harga minyak dunia. Salah satunya adalah dana sisa anggaran lebih atau SAL yang mencapai 420 triliun rupiah.
Pemerintah juga memiliki berbagai pos pendapatan lain yang dapat menjadi buffer atau bantalan bagi kebutuhan anggaran subsidi tersebut. Menko meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau saldo. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai. Tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Jadi itu saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang, gini-gini uangnya banyak nih, kayak benghar, kaya lah. Jadi uang kita cukup. Itu. Meski pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026, langkah strategis lain juga dilakukan, termasuk mengimbau masyarakat menggunakan transportasi umum. Lalu bagaimana tanggapan warga dan apa yang masih perlu dibenahi agar semakin banyak pihak yang menggunakan transportasi publik? Jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan Yogi Syarafi punya laporan lengkapnya untuk Anda. Saudara, pemerintah mengambil langkah antisipasi terkait dengan krisis energi global yang juga dirasakan di Indonesia akibat dampak dari perang di Timur Tengah, sehingga salah satunya pemerintah ini juga mengimbau masyarakat agar kemudian mengoptimalisasikan penggunaan transportasi umum yang sudah tersedia di wilayah Jakarta dan juga di wilayah Indonesia, di mana imbauan ini dilakukan dalam rangka untuk turut menghemat konsumsi bahan bakar minyak terlebih di Indonesia agar kemudian pasokan dari bahan bakar minyak maupun juga pasokan energi di Indonesia ini dapat stabil dan juga terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan penting dari segala ataupun juga seluruh operasional di wilayah Indonesia. Dan saya akan menanyakan juga pendapat masyarakat terkait dengan imbauan ini dengan kondisi transportasi umum yang saat ini juga sudah mulai dibenahi khususnya di wilayah Jakarta. Halo Kak, dengan Kak siapa? Halo, aku Siska. Kak Siska ini sehari-hari menggunakan moda transportasi apa sih? Terus dari mana ke mana sih Kak? Aku kebetulan setiap hari naik KRL sama Transjakarta sih. Dari Pondok Ranji ke Sudirman, kalau Transjakarta dari Demasif ke depan kantor Setiabudi. Oke, nah ini kan emang setiap hari menggunakan transportasi KRL juga salah satunya ya. Pendapatnya nih Kak, dengan kondisi transportasi umum saat ini yang sehari-hari Kakak gunakan seperti apa sih? Kebetulan banget. Kalau aku naik KRL kan aku di Green Line ya, jadi di sosmed, di mana-mana tuh kayaknya Green Line itu yang paling padat gitu. Aku nggak ngerti apakah banyak perumahan di area-area Tangerang Selatan dan segala macam. Cuman infonya memang dari kereta yang area Green Line, karena aku pengguna Green Line, itu memang udah ditambah, tapi kok kayaknya tetap dempet-dempetan gitu. Cuman karena aku ngejar waktu dan segala macam, aku lebih suka daripada naik kendaraan pribadi gitu. Jadi aku masih aman-aman aja sih kalau misalnya naik transportasi umum gitu. Nah, ini kan salah satu yang juga perlu diperhitungkan dalam menggunakan transportasi umum, integritasnya ya antara transportasi umum yang satu dengan yang lainnya. Ini menurut Kakak seperti apa integrasinya transportasi umum saat ini? Kalau yang aku sehari-hari ini pengalaman pribadi, jadi memang kalau dari Pondok Ranji ke sini itu nggak usah naik turun peron lagi, jadi kayak aku keluar kereta langsung masuk kereta gitu, jadi buat aku sangat menguntungkan. Pun kalau misalnya aku dari naik Transjakarta yang selain KRL itu bisa kayak muter, jalan-jalan dari naik LRT Duku Atas, terus nyambung ke Sudirman gitu. Sebenarnya kalau integrasi udah aman sih, cuman kan pasti ada beberapa stasiun atau beberapa tempat-tempat yang transportasi umumnya belum integrasi dengan baik atau mungkin belum layak ya, mungkin itu sih yang harus dipikirin lagi. Oke, tadi juga disebutkan kan kalau misalnya ternyata di tempat Kakak naik itu juga ada titik-titik terpadat, terutama di Green Line-nya itu. Nah ini apa yang menjadi harapan dari Kakak nih untuk kemudian mungkin bisa diperbaiki ke depannya? Mungkin keretanya lebih banyak lagi kali ya gitu, karena kan dari panjang tuh mungkin dari Rangkas Bitung atau mana, nah itu tuh yang harus lebih banyak sih keretanya, kita biar nunggunya tuh nggak lama, jadi nggak terjadi penumpukan di stasiun kayak gitu sih paling
dari aku. Oke, berarti untuk armadanya ditambah lagi, lalu kemudian Kak, ini mungkin yang juga jadi perhitungan masyarakat luas ya, secara tarif ini gimana sih? Kalau dari aku nggak ngerti udah naik BBM ini tarifnya apa enggak, cuman kalau misalnya dari jarak dekat atau jauh masih di 3.500 untuk aku itu masih aman sih gitu. Cuman kan kalau misalnya transportasi lain kan ada yang semakin kayak mungkin LRT itu kan semakin jauh kan semakin agak mahal ya, tapi memang ada jam-jamnya gitu. Cuman kalau aku pribadi masih aman sih di angka segitu gitu. Terakhir Kak, ini kan pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengoptimalisasikan penggunaan transportasi umum, terlebih karena mulai adanya krisis energi ya belakangan yang terjadi. Ini tanggapannya seperti apa? Kalau aku pribadi setuju, karena meskipun aku mobilenya memang dari rumah ke kantor pakai transportasi umum, tapi kan kalau misalnya mau meeting atau mau ke tempat kantor yang lain atau kerja gitu kan harus masih pakai kendaraan kantor, which is itu ada kendaraan pribadi gitu kan. Jadi biar mengurangi kepadatan di jalan pastinya itu nomor satu, karena paling benci macet-macetan apalagi di Jakarta gitu kan. Terus ya itulah krisis BBM sekarang ya gitu, itu juga harus dipikirin sih, soalnya di tempat-tempat lain kayak udah ngantri di mana-mana, ngantri terus bahan bakar habis, bahan bakar langganan habis, terus di bahan bakar yang itu juga ngantrinya panjang banget. Jadi kayak itu sih yang harus, ayo yuk kita naik Transum aja gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Siska atas waktunya, hati-hati di jalan ya. Ya demikian tadi perbincangan saya dengan salah satu pengguna transportasi umum di mana ia menyatakan bahwa setuju nih dengan imbauan pemerintah untuk agar masyarakat mengoptimalisasikan penggunaan transportasi, terlebih khususnya di tengah krisis energi yang melanda tidak hanya di Indonesia namun juga secara global, di mana untuk kebijakan ini dianggap juga dapat turut memberikan kontribusi kepada penghematan konsumsi bahan bakar minyak. Dan selain mengimbau masyarakat saudara untuk menggunakan transportasi umum, pemerintah ini juga memberikan sejumlah kebijakan, diantaranya juga menerapkan skema work from home atau WFH bagi ASN yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat, lalu kemudian juga mengimbau perusahaan BUMN, BUMD dan juga perusahaan swasta untuk juga melaksanakan program work from home, di mana untuk pelaksanaan program ini dapat disesuaikan harinya dengan kebutuhan masing-masing perusahaan dengan tetap memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan juga hak-hak karyawan, dan juga karyawan sendiri juga harus mematuhi dan juga menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan. Claudia Carla, Yogi Syarefi, Kompas TV Jakarta. Lalu sejauh mana pula masyarakat mendukung langkah pemerintah yang mendorong warga menggunakan transportasi umum untuk menghemat pasokan BBM? Ada yang menganggap imbauan ini sudah tepat mengingat kondisi transportasi umum saat ini sudah memadai. Ada juga yang memberi masukan agar lebih banyak masyarakat beralih ke angkutan publik. Program pemerintah sebenarnya itu udah bagus banget ya. Untuk transportasi umumnya ini sebenarnya udah terbilang cukup menjangkau lah. Cuma memang kalau menurut saya pribadi yang perlu mungkin ini sih di area Jakarta Barat mungkin ya, karena belum ada kereta seperti mungkin MRT atau mungkin LRT yang ke arah sana. Jadi hanya mungkin mengandalkan TJ aja. Mungkin itu aja sih yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau overall untuk secara transportasi umumnya ini sudah nyaman banget dan juga banyak sekali rute-rute bahkan sampai ke Peak juga. Jadi menurut saya sih sudah bagus banget. Ini tarifnya udah sangat sesuai ya dengan kondisi saat ini. Ini kira-kira kalau dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi, ini apakah juga sangat jauh menghemat biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum? Menurutku untuk pasti lebih hemat lagi kalau kita pakai transportasi umum daripada lebih hemat kalau pakai transportasi umum, dan juga bisa ngebantu berkelangsungan ekonomi Indonesia gitu menurutku gitu. Agak bingung ya itu sebetulnya untuk menghemat energi ya, kayaknya selama ini juga kalau istilahnya orang-orang kayak misalnya seperti saya gitu ya, kayaknya pasti akan memilih transportasi umum ya kalau misalkan terjangkau. Kayak saya kan terjangkau gitu dari rumah ke Bekasi naik motornya sebentar gitu kan. Kesini itu saya rasa kayaknya banyak orang yang lebih memilih transportasi umum gitu kan dibanding naik motor gitu. Kita intip perspektif lain, bagaimana dengan pengguna kendaraan pribadi? Sebagian merasa sulit berpindah ke angkutan umum karena beragam alasan, namun sebagian lainnya tidak keberatan, tetapi harus dibarengi dengan beragam pembenahan. Biasanya saya bawa mobil, naik motor, atau naik MRT sih biasanya. Oke,
Nah, Kak Aji, ini kan BBM semakin langka, ada juga antrean di beberapa SPBU. Menurut Kak Aji, mau nggak pindah ke transportasi publik? Mau banget kalau kita disuruh pemerintah diwajibkan untuk naik transportasi publik. Tapi harapannya buat pemerintah semoga ada lebih banyak insentif buat masyarakat umum seperti lebih banyak diperluas lagi jaringan transportasi, insentif dengan tarif-tarif biaya yang lebih murah, dan lebih banyak jadwal-jadwal khususnya pada saat peak hour, Kak. Mau nggak kira-kira pindah ke transportasi publik? Kayaknya kalau untuk aku sendiri agak susah ya harus pindah ke transportasi publik karena dari jarak rumah aku ke kantor itu cukup jauh. Terus juga kebetulan di dekat rumah aku nggak ada yang transportasi publiknya tuh bisa jalan kaki gitu. Terus yang ke arah kantor juga nggak ada yang bisa jalan kaki. Dan aku juga rutenya nggak ke kantor doang, ada beberapa kali pindah tempat gitu. Jadi kayaknya agak sulit kalau harus pindah ke transportasi publik sih, Kak. Biasanya komit naik kendaraan pribadi, kemudian beralih ke transportasi publik. Kalau kayak gitu mau banget sih. Kebetulan bakal lebih gampang lah akses ke kantor juga. Enaknya naik transportasi publik apa nih, dari segi kenyamanan maupun juga harga? Kalau aku sih personally enaknya naik MRT karena memang kebetulan aksesnya dekat sama kantor sama area-area yang biasa aku lewatin sih. Lalu sejauh mana kesiapan transportasi umum di Jakarta bisa menghadapi lonjakan jumlah penumpang jika warganya patuh dengan imbauan pemerintah untuk beralih ke transportasi publik demi menghemat BBM? Kami punya diskusinya sesaat lagi. Saudara, pemerintah telah memberi imbauan kepada masyarakat untuk beralih ke transportasi umum demi menghemat BBM di tengah kondisi harga minyak dunia yang kian melambung. Lalu sejauh mana transportasi umum di Jakarta bisa menghadapi lonjakan jumlah penumpang jika warganya patuh dengan imbauan pemerintah ini? Saya akan tanyakan langsung hal ini kepada staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim. Bang Ciko dengan Tifal di sini, selamat pagi. Pagi, Tifa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau ngelihat kondisinya sekarang, Bang, apakah sudah mulai kelihatan lonjakan jumlah pengguna angkutan publik? Entah itu yang di Jakarta, ada Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta. Kalaupun sudah, fasilitas sarana prasarananya sudah memadai, sudah secukup apa nih, Bang, sekarang? Yang pertama, lonjakan itu belum terasa ya, belum terlihat ya. Karena kami lihat memang imbauan ini kan juga baru saja dikeluarkan dari pihak pemerintah. Yang kedua, biasanya kalau memang harga BBM-nya belum naik, orang belum merasa terpaksa untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum, dan ini wajar-wajar aja. Ini seperti biasa terjadi seperti ini. Yang kedua, apakah kami siap? Insya Allah Jakarta ini kan sebenarnya sangat siap terkait dengan yang disebut sebagai transportasi massal atau transportasi umum. Karena apa? Karena memang secara ketersambungannya, konektivitasnya itu sudah 90% lebih. Dan memang target penggunanya masih di bawah. Jadi pengguna transportasi umumnya ini masih sekitar tidak sampai 20%, tapi sebenarnya ketersambungan atau konektivitasnya itu sudah 90% lebih. Artinya apa sih ketersambungan ini dengan presentasi yang tinggi itu? Artinya kita keluar rumah di wilayah Jakarta tidak sampai 500 meter, berjalan kaki pasti ketemu moda transportasi. Minimal ketemu dengan Mikrotrans atau yang sering disebut sebagai Jaklingko. Kemudian atau ketemu Transjakarta, Mini Trans, ketemu dengan LRT maupun MRT. Dan memang terkait dengan mengajak masyarakat dan juga semua pihak untuk menggunakan transportasi umum ini telah dicontohkan oleh Pemprov DKI Jakarta selama 1 tahun terakhir ketika Mas Pram, Gubernur Pramono Anung dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno menjabat di bulan Februari tahun lalu, yaitu mengharuskan atau mewajibkan ASN PNS DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum di setiap hari Rabu. Dan ini melalui hitungan yang dibuat oleh pihak PT Transjakarta, bisa dilihat setiap hari Rabu itu kenaikannya di atas 100.000 penumpang. Jadi sekitar 1,5 sampai 1,6 juta di hari
Rabu, karena kalau hari biasa itu 1,4 jutaan pengguna Transjakarta, yang cukup banyak. Namun memang kita masih bisa menampung kapasitas yang lebih apabila masyarakat beralih, karena ini bukan masalah krisis energi saja, tapi tentunya juga akan memperbaiki kualitas udara di Jakarta yang kita harapkan tidak menimbulkan polusi yang berlebihan karena penggunaan kendaraan pribadi. Tapi oke, kalau kemudian tadi sudah Anda sebut penggunaan angkutan publik bagi ASN di Pemprov DKI berlaku setiap hari Rabu. Selain efeknya mengurangi kepadatan lalu lintas, untuk efeknya terhadap penggunaan atau konsumsi BBM ini apakah sudah cukup kerasa kondisinya sekarang nih Bang? Pastinya, karena kalau ada kenaikan jumlah penumpang Transjakarta itu dengan angka kenaikan 100.000 per hari Rabu, artinya kan sekitar puluhan ribu kendaraan bermotor tidak beroperasi yang biasanya beroperasi pada hari itu. Karena kebanyakan dari PNS kita kan menggunakan motor pribadi atau mobil pribadi atau mobil kantor atau motor kantor dan lain-lain. Dan ini tentunya walaupun belum dihitung secara pasti, tapi kan pastinya dengan jumlah yang naik setiap hari Rabu ini ada vakum dalam penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi. Dan kita yakin apabila memang masyarakat juga mau beralih, dan tadi saya senang sekali bisa mendengar masukan-masukan dari masyarakat yang secara umum sebenarnya kalau kita mau jujur sebenarnya sudah cukup merasa puas dengan transportasi yang kita sediakan, walaupun masih ada rute-rute yang masih diharapkan. Tadi ya ada sebutan terkait dengan Jakarta Barat, di mana ini akan dimulai pembangunan MRT-nya di tahun ini insya Allah, dan tapi akan baru beroperasi bisa di tahun 2030-an. Jadi semua sedang memang mengarah ke sana. Artinya apa? Transportasi umum, transportasi publik ini adalah suatu keniscayaan. Kita tahu bahwa fossil fuel juga akan berkurang terus dan tidak bisa diperbaharui, dan tentunya nanti ke depan bahkan juga penggunaan bus-bus yang dengan tenaga listrik ini juga akan diperbanyak. Jadi ke depan itulah memang yang menjadi program utama dari pemerintah DKI Jakarta dan juga tentunya pemerintah pusat. Oke. Satu sisi saya ambil sampel sajalah di moda transportasi Transjakarta. Harga masih tetap sampai dengan saat ini. Sementara untuk anggaran yang tersedia, koreksi kalau saya keliru ya Bang, di APBD 2026 Pemprov Jakarta, subsidi PSO itu Public Service Obligation untuk transportasi umum 4,817 triliun rupiah. Kalau kemudian angka pengguna transportasi publik ini setidaknya yang TJ saja, Transjakarta akan meningkat di tengah upaya menghemat BBM ini, apakah subsidi yang ada saat ini masih cukup atau bakal ada adjustment lagi nih dari Pemprov? Ya sebenarnya kan subsidi itu akan berubah bukan karena penggunaannya meningkat, karena jumlah armadanya kan tetap, rutenya pun tetap walaupun penggunanya meningkat. Itu yang pertama. Tapi kan lebih akan berdampak apabila harga BBM itu naik. Sebenarnya itu aja sih. Nah, kita tunggu bagaimana pemerintah pusat akan menyikapi nanti krisis energi yang berpotensi terjadi ini, dan mudah-mudahan ya perangnya cepat usai dan perdamaian itu tercapai sehingga kita tidak harus melalui masa-masa seperti itu. Tapi pada prinsipnya terkait dengan subsidi kita sendiri itu masih bisa kita handle dalam masa-masa ini. Oke, ada masukan dari beberapa warga untuk angkutan umum tadi, terutama yang kami tangkap selain yang kita rekam di paket informasi sebelumnya, soal waktu tunggu hingga penambahan rute. Ini kira-kira penyesuaiannya atau menjawab suara-suara masukan-masukan publik ini akan sejauh mana respon dari Pemprov DKI, Bang? Sebenarnya planning terkait dengan penambahan rute, penambahan armada itu dari tahun ke tahun, bukan hanya dari masa kepemimpinan Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, itu memang sudah direncanakan. Dan tentunya apabila memang ke depan kita akan menghadapi sebuah krisis energi yang tentunya membutuhkan minimalisir dari penggunaan kendaraan pribadi, artinya akan banyak yang beralih ke kendaraan publik, ya tentunya ini akan betul-betul kita menjadikan pertimbangan kita untuk menambah hal-hal itu. Tapi tahun ini sendiri memang akan selalu ada penambahan, dan targetnya bahkan untuk 1.000 kendaraan listrik untuk Transjakarta itu juga akan terus dicapai dalam waktu yang dekat.
Oke, kalau kemudian Abang bilang sudah ada efek dari kewajiban bagi ASN melakukan atau menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, ada kemungkinan nggak ini bakal diperluas dengan semangat tidak hanya masalah lalu lintasnya saja lebih lancar di Jakarta, tapi lebih hemat penggunaan bahan bakar ini yang juga bisa jadi goal di sini, Bang? Kemungkinan itu pasti ada, tapi pertama kita ikuti dulu apa yang menjadi aturan dan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait nanti di Jumat pertama ini tentunya akan kita jalankan, yaitu ASN dan PNS DKI Jakarta juga akan mengikuti terkait dengan work from home, dan kita lihat apakah akan ada kebijakan lain yang perlu diterapkan untuk kemudian bagaimana kita bisa menghemat bahan bakar minyak ini, dan tentu Pemprov DKI Jakarta siap untuk melakukan apa saja. Oke, untuk level ASN di Pemprov DKI atau di tataran Pemprov ini selain kewajiban menggunakan transportasi umum, ada upaya untuk mengoptimalisasi penggunaan transportasi umum lainnya, mungkin pembatasan kendaraan dinas dan yang lain-lain, atau arah-arah yang lain mungkin, Bang? Yang pasti pembatasan kendaraan dinas ini kan sebenarnya memang sudah ada aturannya. Untuk kendaraan dinas hanya bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan dinas, dan ini akan kita perketat pengawasannya. Kalau dari situ saja kita bisa perketat pengawasannya, dan tentunya pastinya akan ada dampak terkait dengan itu. Dan nanti apabila tadi terkait dengan hari Jumat WFH itu kan artinya juga kendaraan dinasnya itu harus ditinggal di kantor, tidak boleh dibawa pulang ke kediaman masing-masing, dan tentunya ini juga akan sangat berdampak bagi pengurangan. Dan kita lihat nanti, dan ini kan bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, mudah-mudahan persentase dari pengurangan itu cukup signifikan dan berdampak ya. Bukan cuman konteksnya soal penghematan saja, tapi mendongkrak pendapatan daerah juga penting di sini untuk dioptimalisasikan. Sejauh mana kemudian Pemprov Jakarta memastikan bahwa untuk pemasukan dan penghematan ini optimalisasinya bisa berjalan seimbang, Bang? Jadi pada prinsipnya tentunya pemasukan dan tadi ya terkait dengan penghematan ini tentu harus kita tetap perhatikan, karena memang terkait dengan misalnya ya apabila ada kegiatan yang banyak dilakukan work from home ya kan pasti akan ada sedikit pengurangan dalam aktivitas ekonomi. Tetapi tentu sekarang kita tahu bahwa semua aktivitas itu bisa dilakukan juga melalui hal-hal yang sifatnya daring atau online, dan mudah-mudahan nanti perlahan tentu kita sebagai manusia ini kan kemampuan adaptasinya itu tinggi, tapi tentunya membutuhkan waktu, nanti adaptasinya seperti apa dan penyesuaiannya seperti apa nanti akan terlihat seiring berjalannya waktu. Oke, Bang, satu hal lagi yang mungkin masih jadi menarik perhatian saya di tengah upaya penghematan BBM ini, selain masalah transum, wajib pakai transum, dan juga kebijakan WFH yang datang langsung dari pemerintah pusat, sejauh ini yang Anda lihat, semuanya masih disiplin nggak menjalankan itu? Atau jangan-jangan masih ada yang bandel nih? Kalaupun ada yang bandel, tindakannya gimana sejauh ini, Bang? Ya, bandel itu kan memang sifat manusia ya, tapi pastinya kita sudah memastikan ya, karena inspektorat itu kan selalu memantau dan mengawasi dan juga memberikan sanksi. Sanksi pertama tentunya sanksi yang lebih ringan, ada sanksi kedua, sanksi ketiga, bahkan bisa sampai non-job gitu. Nah, tetapi kita lihat memang sikap kepatuhan itu masih di atas 95%, dan ini masih bisa ditolerir apabila memang ada alasan-alasan tertentu, misalnya ibu hamil, ibu-ibu ya disabilitas atau sedang mengalami cedera misalnya dan lain-lain. Nah, itu juga bisa kita biarkan untuk bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan publik seperti taksi online misalnya. Tetapi kalau bagi yang sehat dan tidak ada alasan untuk tidak mematuhi aturan itu, bahkan Pak Gubernur itu sengaja juga kenapa menerapkannya di hari Rabu, karena memang kan setiap ada pelantikan itu biasanya juga di hari Rabu, dan kalau ada pelantikan ASN itu menggunakan pakaian adat Betawi. Jadi disitulah justru bagian juga dari mempromosikan budaya asli Jakarta, itu budaya Betawi, ketika para eselon 2 misalnya hadir menggunakan transportasi umum dengan menggunakan pakaian ujung serong, dan ini menjadi juga perhatian bagi masyarakat. Sejauh koordinasi antara Pemprov Jakarta dengan beberapa badan usaha penyedia transportasi umum, Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta ini, sebetulnya dalam segi kapasitas penambahan penampungan jumlah penumpang, fasilitas penunjang, dan lain-lain,
masih ada tantangan nggak sih yang dirasakan atau sebetulnya masih akan ada adjustment tertentu dari badan usaha ini memastikan bahwa semua berjalan normal, apalagi di tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini, Bang? Tantangan pasti ada ya. Kita tahu jumlah penduduk Jakarta ini tanpa kedatangan dari daerah-daerah tetangga kita seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan lain-lain saja udah di atas 10 juta. Apalagi kalau di siang hari dari pagi hingga malam hari itu saudara-saudara kita daerah kawasan penyangga ini datang untuk bekerja. Namun sampai hari ini kita masih bisa melihat bahwa armada ini masih cukup, tapi tentunya apabila nanti ke depan ada perubahan signifikan akan ada adjustment. Dan mudah-mudahan saja kita berharap memang ke depan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum, dan ini juga ditunjukkan dari kebijakan Bapak Pramono Anung yang kemudian membuat Jakarta ini sekarang kan lebih dikenal dengan nama Trans Jabodetabek. Gitu. Jadi bus Transjakarta ini sudah beroperasi bukan hanya di wilayah Jakarta, cuma startnya itu bisa dari Bogor, bisa dari Tangerang, dan juga daerah kawasan-kawasan lain. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi siapapun pengguna dari transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah Jakarta melalui BUMD-nya. Dan perluasan ke Trans Jabodetabek itu secara armada masih memungkinkan dan ada kemungkinan buat bertambah lagi untuk tahun ini, dan bakal gimana nanti untuk skema di Pemprov Jakarta untuk Trans Jabodetabek ini ke depannya, Bang? Ya, Trans Jabodetabek ini kan ke depannya kita akan lebih memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah-pemerintah di sekitaran Jakarta. Tentunya karena kita memberikan servis dan layanan untuk warga dari kawasan penyangga ini, dan kalau kita mau jujur kan kita juga memberikan subsidi juga kepada tidak pandang bulu ya, bukan hanya untuk warga Jakarta tapi untuk semua pengguna bus Transjakarta ini. Dan mudah-mudahan nanti dari kolaborasi ini akan bisa ada pembicaraan terkait bagaimana nanti terkait dengan pengadaan dan lain-lain. Tapi untuk hari ini Jakarta masih siap untuk bisa menghandle semua, dan mudah-mudahan tadi kita lihat perkembangannya bagaimana, apakah ada peningkatan yang signifikan, dan tentunya adjustment ini apabila perlu dilakukan akan dilakukan. Moga perang jangan terlalu lama. Tadi Anda sempat menyebutkan begitu. Cuman antisipasinya kalau kemudian dinamika ini masih bergejolak dengan kondisi yang serba tak menentu. Kira-kira apa imbauan dari Gubernur Jakarta kepada warga, terutama para pendatang yang ada di Jakarta menggunakan transportasi publik? Hal apa yang rasanya perlu dicermati dan perlu diperhatikan betul di sini? Yang pasti yang pertama, Bapak Gubernur sejak pertama menjabat memang telah fokus pada salah satunya untuk bagaimana meningkatkan konektivitas di bidang transportasi publik ini. Yang kedua, kita bicara bukan hanya terkait dengan penghematan bahan bakar, tapi juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya dengan lingkungan hidup, yaitu untuk menciptakan udara bersih yang tentunya ini menjadi isu tersendiri. Dan kita melihat antusiasme masyarakat, dan kalau kita lihat tadi dari testimoni warga, saya menganggap dari atas 80% tingkat kepuasannya daripada para pengguna, dan mudah-mudahan ini bisa membuat seperti mengajak masyarakat yang lain yang belum beralih dari kendaraan pribadi untuk mau beralih ke kendaraan umum. Dan intinya untuk apa ya, untuk menjaga bagaimana negeri kita bisa melewati potensi krisis energi ke depan, dan juga tadi menciptakan lingkungan yang lebih bersih, udara yang lebih bersih dan lebih nyaman bagi kita semua. Baik, Bang Ciko Hakim, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama saya pagi ini ya. Sehat selalu, Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas Bisnis berakhir, namun Sapa Indonesia Pagi masih berlanjut dengan laporan lain. Iran merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pabrik petrokimia di Israel serta pasukan Komando Angkatan Darat Amerika Serikat di Bubian, Kuwait. Tetapi Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Serangan Iran ke aset Amerika di negara-negara Teluk semakin gencar usai Trump melakukan ultimatum ke Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Media Iran Press TV melaporkan serangan gelombang ke-97 Garda Revolusi Iran mengumumkan dimulainya serangan operasi balasan terhadap Amerika dan sekutunya Israel.
Serangan ini dilakukan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran dalam skala besar, menyasar utama aset penting Amerika dan Israel. Serangan beruntun ini dilakukan dalam operasi True Promise 4 dengan beragam jenis rudal dan drone Iran, sementara gelombang serangan ke-96 dilakukan untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ke jembatan di Karaj dan fasilitas petrokimia di kota Mashhad. Iran juga merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pabrik petrokimia di Dimona, Israel, saudara, serta pusat komando Angkatan Darat Amerika Serikat di Bubiyan, Kuwait. Kuwait maupun Amerika Serikat belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dugaan serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Bubiyan. Namun Garda Nasional Kuwait mengatakan telah menembak jatuh 2 drone dan sebuah pesawat tak berawak selama 24 jam terakhir. Rudal Iran dilaporkan jatuh di sebuah bangunan tempat tinggal di kota Haifa, Israel Utara pada Minggu 5 April, saudara. Serangan rudal pada gedung 7 lantai tersebut membuat struktur bangunan langsung ambruk sebagian. Serangan terjadi beberapa menit setelah militer Israel memperingatkan bahwa mereka mendeteksi rudal Iran akan ditembakkan. 2 warga dilaporkan tewas, 2 lainnya masih dalam pencarian. Operasi penyelamatan terus dilakukan petugas setelah menemukan 2 jenazah dari reruntuhan akibat serangan rudal, sementara 2 lainnya masih belum ditemukan. Dalam rekaman video ini menunjukkan saudara kendaraan yang rusak dan 1 terbalik di lokasi ledakan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyatakan pasukan bekerja sama dengan Komando Pertahanan Dalam Negeri selama beberapa jam sebelum menemukan korban. Iran belum mengonfirmasi bertanggung jawab atas serangan ini, namun Korps Garda Revolusi Islam mengatakan telah meluncurkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel sejak hari Minggu. Sementara itu, saudara, Pusat Komando Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pasukannya menargetkan drone Iran saat perang di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Dalam rekaman itu terlihat sebuah drone meledak menjadi bola api besar setelah terkena serangan dengan pecahan-pecahan yang terbakar kemudian terlihat berjatuhan. Tanggal dan lokasi pasti dari video yang dibagikan oleh Setcom ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Saudara, tetaplah bersama kami. Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Dari ASEAN Futsal Championship 2026, skuad Garuda Futsal membuka laga perdana grup B dengan meyakinkan. Armada Hector Souto hancurkan Brunei Darussalam 7-0. Pemain yang biasanya menjadi bagian dari rencana dari Brunei dari kick off persaingan. Berlaga di Gor Non-Taburi, Thailand, Indonesia tampil dominan sejak menit awal. Laga baru berjalan 5 menit, timnas Indonesia langsung unggul cepat melalui brace Muhammad Sanjaya. Skuad Garuda Futsal kembali memperlebar jarak melalui sepakan Andarias Kairat di menit 10. 2 menit kemudian giliran Iman Anshori yang catatkan namanya di papan skor. Jebolan Piala Asia 2026, Dewa Rizky tak mau kalah ikut sumbangkan gol untuk Indonesia di menit 17. Hat-trick dari Muhammad Sanjaya di menit 20 menutup keunggulan 6-0 Indonesia di babak pertama. Memasuki babak kedua, skuad Hector Souto hanya mampu menambah keunggulan 1 gol. Penerima asis Guntur Sulistyo, Andarias Kairat berhasil taklukan kiper Brunei di menit 24. Timnas Indonesia menutup laga dengan kemenangan 7-0. Dengan hasil ini, Indonesia untuk sementara memimpin klasemen grup B dan akan berhadapan dengan Malaysia Selasa sore. Dan mampu untuk mencetak gol keduanya di laga ini. Cukup panjang. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Nanda Aprilia. Tifal Soleh pamit, semoga harinya menyenangkan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.